Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk diteguhkan oleh firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu sumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan berpesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, kita mendengar bahwa Tuhan senantiasa menawarkan kebaikan dan cintanya bagi semua orang. Tuhan menawarkan undangan bagi Anda dan saya. Dia mengundang kita semua untuk masuk ke dalam perjamuannya. Maka apakah kita mau menanggapi undangan Tuhan atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kisah tadi, tidak semua orang bersedia untuk menerima tawaran atau kebaikan yang dilakukan oleh tuan pesta. Ada yang sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan ada yang membunuh utusan-utusan dari tuan pesta itu sendiri. Tuhan selalu menawarkan kebaikan. Tapi kadang kita sibuk dengan segala urusan kita. Sibuk dengan persoalan kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan pergumulan kita, sibuk dengan keinginan-keinginan pribadi kita. Lalu kadang kita lupa mendengar undangan Tuhan sekaligus menanggapi undangan yang Ia berikan. Padahal Tuhan menyediakan segala sesuatu kebaikan bagi Anda dan saya untuk dinikmati. Maka pertanyaan tadi, apa kita mau menikmati undangan itu? Bahwa Dia sudah menyediakan segala hidangan bagi kita, segala kebaikan-kebaikan, berkat-berkat yang Ia sediakan. Tapi kadang kita menjauh dari berkat-berkat itu dengan segala kesibukan yang kita lakukan.
dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, khususnya kita yang beragama Katolik, kita setiap minggu diundang oleh Tuhan dalam perjamuan Ekaristi. Perumpamaan tentang perjamuan nikah ini menggambarkan tentang perjamuan Ekaristi yang ditawarkan oleh Tuhan bagi kita semua. Tuhan Sang Raja mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam pestanya ini. Namun sayang, tidak semua orang menyambut dengan baik undangan itu dengan berbagai macam alasan. Oh, saya sibuk. Oh, anak saya sakit. Oh, saya punya urusan banyak yang belum saya selesaikan. Masing-masing orang punya alasan untuk menolak tawaran Tuhan. Oh, hari Minggu tuh saya perlu beristirahat. Oh, hari Minggu saya perlu rekreasi dengan keluarga saya. Lalu kita lupa untuk menghadiri perjamuan yang disediakan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, tidak semua orang menyambut dengan baik undangan itu dengan membuat berbagai macam alasan. Mungkin kita juga pernah menolak undangan Tuhan dalam kehidupan kita untuk berpartisipasi dalam perjamuan Ekaristi. Kita kembali ke dalam diri kita. Kita renungkan, sudah berapa kali saya menolak undangan Tuhan untuk menghadiri perayaan perjamuan surgawi itu? Kita jujur dengan diri kita masing-masing. Maka mari kita mohon rahmat dan kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri, agar kita sanggup menerima tawaran-tawaran yang Ia berikan kepada kita, dengan menyiapkan disposisi batin yang baik, agar kita pun boleh menyambut tubuh dan darahnya dalam perjamuan Ekaristi itu dengan penuh sukacita. Perjamuan yang menyelamatkan, perjamuan yang membawa Anda dan saya menikmati kebahagiaan di surga. Mari Bapak Ibu, Tuhan mengundang Anda dan saya. Tuhan menanti kita untuk menjawab undangan itu. Kita beri kesempatan. Kita mau merasakan segala persiapan yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita dalam perjamuan yang Ia siapkan itu. Sungguh nikmat luar biasa segala santapan-santapan yang disiapkan oleh Tuhan bagi Anda dan saya. Maka mari kita luangkan waktu kita yang terbaik dari yang kita miliki untuk menghadiri perjamuan surgawi yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan mengundang Anda dan saya. Lalu Tuhan mengharapkan agar kita menanggapi undangan itu. Kenapa? Karena undangan Tuhan adalah undangan damai sejahtera, undangan keselamatan. Tuhan mau mengenyangkan kita dengan santapan surgawi. Kita sibuk dengan urusan kita, tapi jangan pernah lupa akan undangan Tuhan. Karena Tuhan mencintai Anda dan saya. Kita termasuk golongan orang-orang yang diperhatikan. Maka Anda dan saya diundang. Betapa bahagianya kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, kesehatan, berkat berlimpah, mujizat-mujizat yang masih Engkau berikan bagi kami masing-masing dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Jika kami tidak menanggapi undangan-Mu dalam kehidupan kami, bukalah hati dan pikiran kami, bukalah telinga kami untuk menanggapi undangan-Mu itu dengan ikhlas hati. Bapa, berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mencari Engkau. Tariklah mereka agar mereka semakin dekat dengan berkat-berkat yang Kau janjikan bagi kami semua. Jamahlah orang-orang sakit. Berikan mereka kesembuhan. Yang sedang dalam pergumulan beban berat, Kau berikan mereka harapan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.